Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika kita membuka lagi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka kita tidak akan menemui bunyi pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sudah dihapus oleh pemerintah Belanda dengan Stadblad nomor 276 tahun 1938. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah mengapa pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini dihapus? Dan yang kedua adalah kalau sudah dihapus, mengapa kita harus mempelajari pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang? Inilah pertanyaan yang ada di pikiran kita. Tentu saja ini harus kita pelajari, karena belajar hukum bukan hanya belajar tentang aturan-aturan yang berlaku pada saat ini saja. Belajar hukum tentu kita harus belajar juga tentang sejarah dari hukum itu sendiri, agar pemahaman kita tentang hukum itu tidak setengah-setengah. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik, kita balik lagi. Pasal 2 sampai dengan pasal 5 posisinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini berada pada bab 1, buku ke-1 tentang pedagang dan perbuatan dagang. Oleh karena itu harus didudukkan terlebih dahulu apa itu pedagang dan apa itu perbuatan dagang. Karena KUH Dagang ini dibuat untuk pedagang. Oleh karena itu haruslah duduk apa yang dimaksud dengan pedagang dan apa saja yang dimaksud dengan perbuatan dagang itu. Siapa itu pedagang, apa saja kerja dari pedagang tersebut, maka diaturlah di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun bunyi dari pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi sebagai berikut. Pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Ini adalah bunyi dari pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian di dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi seperti ini. Perbuatan-perbuatan perniagaan pada umumnya adalah pembelian barang-barang untuk dijual kembali, baik secara banyak maupun secara sedikit, baik secara mentah atau kasar maupun setelah dikerjakan, ataupun hanya untuk disewakan pemakaiannya sahaja. Jadi pasal 2 dengan pasal 3 ini merupakan dua kaitan yang tidak terpisahkan. Karena di dalam pasal 2 dia menyebutkan apa itu pedagang. Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perniagaan. Kemudian di dalam pasal 3-nya disebutkan apa itu perniagaan. Perniagaan adalah membeli barang untuk dijual kembali. Jadi di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini terdapat kelemahan dalam mengartikan arti dari kata pedagang dan perbuatan perniagaan tersebut. Karena pengertiannya ini terlalu sempit, dan apabila kita sesuaikan lagi dengan keadaan kegiatan perdagangan pada waktu itu, ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan perdagangan yang ada pada saat itu. Maklum saja, karena Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Belanda ini diberlakukan pada tahun 1838. Sedangkan di Indonesia, waktu itu namanya adalah Hindia Belanda, ini baru berlaku pada tahun 1848. Jadi 10 tahun kemudian. Sedangkan pasal 2 sampai dengan pasal 5 KUH Dagang ini dihapus pada tahun 1938. Jadi rentang waktunya ini berkisar antara 100 tahun. Tentulah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada masa itu.
Karena kegiatan perdagangan ini berkembang sangat dengan cepat sekali. Tetapi aturan-aturan hukum ini selalu tertatih-tatih di belakang mengikuti dari kegiatan perdagangan tersebut. Oleh karena itu sampai hari ini pun kita merasakan banyak kegiatan-kegiatan perdagangan ini yang mana tidak memiliki dasar hukum yang kuat di negara kita. Kemudian kita lanjut lagi kepada pembahasan kita di dalam pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di dalam pasal 2 dan 3 ini dia memberikan pengertian dari kata pedagang tersebut terlalu sempit. Karena pengertiannya ini terfokus pada kegiatan membeli. Perniagaan adalah orang yang pekerjaannya membeli barang untuk dijual kembali. Sedangkan dalam prakteknya banyak orang yang melakukan kegiatan perdagangan itu dia tidak membeli. Contoh, ketika ada nelayan menangkap ikan di laut, kemudian nelayan tadi menjual ikannya di pasar, maka secara tidak langsung dia memiliki profesi ganda. Selain sebagai pedagang, dia juga disebut sebagai nelayan. Mengapa dia nelayan? Dia menangkap ikan di laut. Mengapa dia disebut sebagai pedagang? Karena dia menjual ikan di pasar. Tetapi apabila dikaitkan dengan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memiliki kaitan dengan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ini tidak terkait. Mengapa tidak terkait? Karena pedagang itu adalah orang yang membeli barang untuk dijual kembali. Sedangkan nelayan menangkap ikan di laut tidak membeli gratis, tetapi dia jual ke pasar. Jadi karena sempitnya pengertian dari kata pedagang ini, maka dihapuslah ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Contoh selanjutnya, ketika saya membeli mobil, kemudian saya sewakan mobil tersebut, maka saya tidak bisa dikatakan sebagai pedagang. Karena pedagang itu adalah orang yang membeli barang untuk dijual kembali menurut KUH Dagang. Kemudian bagaimana nanti suatu hari nanti ada perusahaan-perusahaan besar didirikan, tetapi mereka itu terfokus bukan kepada kegiatan jual beli. Ada perusahaan yang kerjanya membangun jalan tol, ada perusahaan yang kerjanya membangun kebun kelapa sawit, ada perusahaan yang kerjanya hanya melayani transaksi-transaksi keuangan. Jadi tidak lagi terpola kepada apa yang disebutkan oleh pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian yang kedua, mengapa pasal 2 dan pasal 3 ini terlalu sempit? Karena memberikan pengertian barang, membeli barang dan menjual barang itu hanyalah terfokus kepada barang-barang bergerak saja. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita sudah mempelajari ada barang bergerak dan ada barang tidak bergerak, yang mana ini memiliki dua konsekuensi hukum yang berbeda. Dan di dalam kenyataannya orang melakukan jual beli bukan hanya jual beli benda bergerak saja. Jual beli tanah ini merupakan jual beli benda tidak bergerak, banyak terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu dihapuslah pasal 2, pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian di dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi sebagai berikut. Yang dimaksud juga oleh undang-undang dengan perbuatan-perbuatan perniagaan adalah 1. Perniagaan komisi, 2. Semuanya yang bersangkutan dengan perniagaan surat wesel tanpa perbedaan mengenai orang-orangnya, dan perihal surat-surat sanggup hanya terhadap para pedagang saja. 3. Perbuatan-perbuatan para pedagang, bankir, kasir, makelar, pengurus kantor-kantor administrasi mengenai pinjaman-pinjaman negara, baik atas beban Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda
maupun atas beban negara asing. 4. Semuanya yang sebagai demikian bersangkutan dengan pemborongan, pembangunan, perbaikan, dan perlengkapan kapal. Demikian pula pembelian dan penjualan kapal-kapal untuk pelayaran baik di dalam maupun di luar Hindia Belanda. 5. Semua ekspedisi dan pengangkutan barang-barang perniagaan. 6. Pembelian dan penjualan perlengkapan-perlengkapan dan bahan-bahan makanan untuk kapal. 7. Segala pemilikan bersama atas sebuah kapal, persewaan atau penyediaan kapal-kapal, lagi pula peminjaman uang atas kapal dan barang atau atas dua-duanya, dan lain-lain perjanjian mengenai perdagangan di laut. 8. Menyewa tenaga nakhoda mu'alim dan anak buah kapal dan perikatan-perikatan untuk mereka bekerja pada kapal perniagaan. 9. Perbuatan-perbuatannya para faktur, kargadur, pemegang buku, dan lain-lain buruh pada pedagang-pedagang mengenai perdagangan majikan. Dan 10 adalah segala pertanggungan. Jadi di dalam pasal 4 ini menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan perniagaan lainnya. Apabila dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3, maka terjadilah kontradiksi. Sebab tadi di awal kita sudah mengatakan bahwasanya pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan menjual dan membeli dan menjual barang. Sedangkan di dalam pasal 4 ini ada perbuatan-perbuatan perniagaan, dia tidak membeli dan tidak menjual. Seperti bankir, kasir, makelar, pengurus kantor administrasi, dan yang lain-lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah pekerjaan ini harus dilakukan oleh pedagang. Sedangkan mereka pada prinsipnya bukanlah pedagang sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi pada prinsipnya bertolak belakang antara pengertian pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Begitu juga di dalam pasal 5 berbunyi seperti ini. Kewajiban-kewajiban yang timbul karena penyentuhan, penenggelaman, pendubrukan, atau perbenturan atas kapal, karena pertolongan atau penyelamatan dan penyimpanan pada ketika terjadinya tenggelamnya kapal, kekandasan atau penemuan barang, karena pembuangan dan kerugian luar biasa di laut, termasuk dalam perikatan perniagaan. Jadi ini berkenaan mengenai kewajiban-kewajiban yang timbul karena penyentuhan, penenggelaman, dan penubrukan kapal. Jadi ini pun bertentangan juga dengan pasal 2 dan pasal 3. Apakah mereka ini disebut dengan pedagang? Kemudian apakah kapal itu termasuk benda bergerak, sedangkan benda tidak bergerak, sedangkan yang dibahas dari tadi adalah benda bergerak. Karena ketidaksesuaian dan karena kebutuhan akan pengertian yang lebih luas itu dibutuhkan, maka oleh pemerintah Belanda menghapus pasal 2, 3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan digantikan dengan kata perusahaan dan perbuatan perusahaan. Dan pemerintah Belanda sendiri tidak memberikan arti yang legal, secara yuridis tidak diberikan arti dari kata perusahaan. Karena apa? Karena kegiatan perdagangan itu selalu bergerak sangat cepat dan maju, dan terkadang hukum tertatih-tatih di belakang. Jadi oleh pemerintah Belanda pada waktu itu dibiarkanlah para ahli yang akan memberikan pengertian dari kata perusahaan tersebut. Inilah sejarahnya mengapa pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dihapus. Demikian, mudah-mudahan paham.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.